Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa wala ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan eh, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam melanjutkan program belajar dasar-dasar dari ilmu nahu, yaitu kita sudah sampai pada pembahasan isim yang dibaca rofa ya, isim yang dibaca rofa yang ke berapa? Mubtada khobar sudah 4, 5, 6 ya, tinggal yang tiga lagi ya, tinggal lagi. Dan untuk lebih mudahnya pertemuan ini dan mudah-mudahan tidak ada kendala dan dimudahkan dalam memahami ini, kita Fatihah terlebih dahulu. Ala hadini ya bisri barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita langsung saja, Pak. Semuanya pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada pembahasan eh, isim yang dibaca rofa yang ke 5 dan 6 ya. Nanti ada isimnya kana dan khobarnya kana. Namun sedikit saya review kembali tentang mubtada dan khobar ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu mubtada, apa itu khobar. Jadi itu adalah sebuah rukun yang tidak bisa dihilangkan dari susunan kalimat, yaitu mubtada dan khobar. Khobar. Mubtada itu adalah sebagaimana definisinya isim yang dibaca rofa yang menjadi pokok pembahasan ya. Jadi yang namanya pokok pembahasan itu adalah yang mau diinformasikan itu bahannya seperti itu. Zaidun, Zaid. Nah, kemudian itu adalah pokoknya ya pembahasannya. Kemudian mau diinformasikan tentang Zaid tersebut, maka disempurnakanlah dengan namanya khobar ya. Maka Khobar. khobar itu adalah penyempurna dari makna mubtada. Sehingga karena mubtada itu adalah sebuah informasi, maka informasi itu harus makrifat ya. Makrifat itu harus jelas. Ya sama dalam kehidupan kita. Kita dilarang menginformasikan sesuatu yang Tidak jelas. belum jelas Jelas. ya. Jadi jangan diinformasikan Pak Basori ya, Pak Basrawi. Kalau masih belum jelas, maka mubtada ya sama dengan itu. Maka dilarang membuat mubtada dari isim nakiroh ya, tidak Kira. boleh membuat mubtada dari isim nakiroh, kecuali nanti ada hal-hal yang mana hal tersebut membuat yang nakiroh itu lebih sempit lagi maknanya ya, lebih sempit lagi, sehingga ada yang namanya apa, sesuatu yang memperbolehkan mubtada terdiri dari isim nakiroh, itu disebut dengan apa, masih ingat namanya apa Pak, Pak Sunario, Pak Rusmiati? Hal-hal yang memperbolehkan mubtada terdiri dari isim nakirah itu disebut apa? Apa-apa? Isi Masih mustaq yang bukan. isi mustaq Namanya apa? Namanya kalimat atau sesuatu yang memperbolehkan mubtada terdiri dari isim nakirah itu disebut dengan apa? Masih ingat namanya? Musawwiw namanya. eh Mus. Musawwiw sawi sesuatu ya, Sawir. musawwiw, musawwiw. Oke. Kemudian yang harus kita perhatikan setelah itu tentang bahan bakunya mubtada itu dari apa. Jadi ya bisa terdiri dari isim mu'rab, bisa Kemarin. terdiri dari isim mabni. Oh, ini. Oke. Ya kan? Mubtada terdiri isim mu'rab, terdiri isim mabni.
Ketika mubtada terdiri dari isim mu'rab, maka butuh yang namanya tanda i'rab nanti. Maka hubungannya nanti sama pembahasan alamatul i'rab kan. Oh, mubtadanya bisa yang mu'rab itu ya nanti bisa bisa berupa isim mufrad, Mufrad, bisa berupa isim tasniyah, tasniah, ya seperti itu. Kalau yang mabni ya mana kemarin bisa terdiri dari isim dhamir, Sama isim isim isyarah. dhamir. Oke, kita Masya coba sedikit latihan dalam kesempatan ini. Kesempatan ini yaitu menebak tentang menentukan mubtada dan khobar dan menentukan modelnya ya. Jadi terdiri dari mubtada apa? Kira-kira seperti itu. Kita coba mulai dari ayat ini. Ayo. Pak Sonario bacakan Pak biar gak ngantuk Pak. Pak Sonario. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع من فزع يومئذ آمنون. Mantap. Kemudian coba dari ayat ini kita analisis satu persatu. Manja abil hasanati falahu khairum minha. Nah, di sini ada man dan ini menjadi mubtada karena barang siapa yang datang bil hasanati dengan kebaikan falahu maka baginya khairun minha adalah lebih baik minha darinya. Nah, di sini man jadi mubtada Pak ya, sesuai dengan yang ada pada rumus ini. Maka disebut apa mubtadanya terdiri dari isim Syarat. Allah. isim syarat. Pertanyaannya kenapa disebut isim syarat? Yo, kira-kira kalau ditanya seperti itu apa jawaban kita? Kenapa man disebut isim syarat? Karena Karena butuh jawab syarat. butuh pada jawab syarat. Jawab syarat. Oke, sepakat. Kemudian eh coba kita sekalian tentukan apa namanya khobarnya. Ada Bil bisakah? hasanah. Ah, Bil hasanati. kurang tepat Pak ya. Khobarnya itu nanti Falahu, Khairun enggak? falahu, falahu Khairun. khairun ya. Dua Pak, jumlah nanti. Sebenarnya oh, jumlah dari syarat dan jawabnya seperti itu jadi khobar ya. Jumlah dari syarat dan khobarnya syarat dan jawabnya menjadi khobar nantinya. Ada di atas drip itu biasanya saya tulis dengan wa jumlah tasyarti wa jawabihi fi mahalli rafin khobarun. Jadi jumlah keseluruhan nanti jadi khobar seperti itu. Ya, jawab syarat, syarat dan jawabnya. Oke, tapi yang jelas di sini ya, tujuan kita berarti ketika terdiri dari isim syarat, berarti hukum i'rabnya apa? Mabni, hukum akhirannya apakah mabni atau mu'rab, Pak? Mabni. mabni, Mabni. Kenapa? Kenapa mabni? Karena Karena isim, Karena jumlah. karena isim syarat, karena Pak. isim mabni, syarat. Ya. Isim Nah, syarat. ya, ya. kenapa mabni? Ya karena isim syarat. Kemudian mahalnya man berarti mahal apa? Kalau ditanya mahalnya dari man mahal apa? Mahal, mahal rofa. Mahal? Mal. Mahal rofa. Iya, mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena Jawabannya adalah mubtada. karena menjadi mubtada. Mantap. Oh, Berarti tidak. fi mahali rofin iya. Kemudian tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya Tanda i'rabnya nggak ada. Kan Gak ada. Maaf. ada. nggak ada. Mabni. Oke. Mabni. Kemudian di sini khobar ya. Kok khobar? Ini mubtada lagi ya. Ini mubtada. Ini mubtada lagi. Tapi mubtada yang dibalik, Pak. Nah, ini mubtada yang dibalik ya, dibalik.
Tahu dibalik, Ada mau didahulukan. Jadi di sini falahu mubtada khobarnya khairun adalah mubtada. Masih ingat kan? Kemarin contohnya kalau ada mubtada. jar majrur, kemudian mubtadanya terdiri dari isim nakiro, maka disebut khobarnya muqaddam, mubtadanya Akhar. muakhar diakhirkan. Jadi sekarang saya mau tanya, khairun ini berarti terdiri dari mubtada. Mubtada apa? Isim Wakhor. dhahir Ada plus muakhir, muakhar. ada isim zahir, Muakhar. isim muakhir. Ya, oke. Kemudian hukum akhirannya bagaimana? Mu'rab apa mabni? Rob, Mu'rab. rob, Mu'rab apa Rob. mabni? Silakan. mu'rab. Oke. Mu'rab. Rob. Kenapa mu'rab? Jawabannya. Karena Bukan termasuk isim karena yang bukan enam. Oke, kan isim yang 6. Isim yang mabni yang 6 itu. Berarti kalau mu'rab punya i'rab kan, Pak? Apa i'rabnya mubtada? Ya. Rabnya rufa. apa Rafa, iya di sini Rob. ada kan. Rafanya menggunakan apa? Oh, ada di sini. Menggunakan Rafanya dengan domnya. Doma. Domnya. dhamma. Kenapa? Doma. Khairun rafa menggunakan dhamma? Karena 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 terjadi kita mufrad. mubtada. kita ada Wakhor. Karena Oh, isim karena mufrad. mubtada. Berarti kalau mubtada harus terdiri dari dhamma seperti itu, Pak. Pak Siti Rusmiati. Karena isim Ya, mufrad. karena isim mufrad. Jadi yang mempengaruhi terhadap tanda itu Mufrad. adalah isim mufrad. mufradnya, bentuk isimnya. Mufrad. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau di sini kan rofa. Berarti yang merofakkan mubtada itu apa namanya? Yang merofakkan Model mubtada disebut dengan apa? Masih ingat kemarin ini Isim ya? mana? Maknawi. Amil maknawi. Maknawi Amil apa, Pak? manawi. amil ma'nawi Amil maknawi ada berapa macam? tajarrud Hah? 2 Wah, yang masuk pada mubtada disebut amil maknawi apa? tajarrud ya Mubtada Ibtida. ya, amil maknawi tajarrud Tidak. oh tidak. tidak Oke, baik. Ibtida. Baik, kita coba ada kata hum ya. Wahum min bazai yauma idzin seperti itu. Ada hum. Berarti kalau hum di sini berupa Mufrad. mubtada ya. Mubtada apa namanya? Isim? Isim domir. domir Dhamir. Domir. Ya, isim dhamir. Terus hukumnya apa? Mabni. Mabni. Oh, Mabni. ini. Terus mabninya, oke, mabninya. Mabni. Mabni sukun. tadi sukun Ini kok tertulis anwaul khobar lah ya. Oh, ini mubtada. Oh, yang ini khobar ya benar ini mubtada Mas ya. Yang ini yang khobar di bawah ini kan anwaul khobar. Oke, terdiri dari isim mabni. dan Nah, kenapa mabni di sini berupa apa? Isim mabninya berupa isim apa namanya ini? Jangan ke mabni dulu. Isim domir. Isim dhamir, hukum akhirannya mabni Mabni. karena Isim isim domir. dhamir. Kenapa disebut isim dhamir? Ya, sekedar mengingat materi sebelumnya. Karena Berma. sebagai pengganti. Karena sebagai pengganti oke, kenapa disebut isim dhamir? Hum, Pengganti. karena kata 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 ganti. ganti. Oke. Baik, berikutnya adalah berarti nggak tanda irobnya, kalau irobnya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian fi mahalli raf'in menjadi mubtada, tanda irobnya nggak ada. Baik. Nah, ini Pak, ini jawabannya tadi falahu khairun minha. Jadi di sini yang menjadi khobar adalah jumlah syarat dan jawabnya. Ya, Jawab. semuanya ini jadi khobar falahu khairun minha itu dari depan. Kemudian ada kata falahu ya. Di sini disebut dengan lahu ya, Pak. Kalau ada khobar terdiri dari jar majrur disebut khobar apa? Kabar jumlah. Syibhul, Pak.
Kalau jar Oh, majrur, situ jumlah. kalau Jumlah. jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah disebut dengan jumlah. Oke, muqaddam ya di sini didahulukan. Berarti fi mahalli raf'in menjadi khobar. Oke, terakhir aminun ada kata wahum mim fazai yauma idzin aminuna. Coba saya mau tanya aminuna terdiri dari isim Khobar. ya khobar terdiri Tidak. dari isim Zahir. dhahir. Oke, Ya. kemudian untuk khobarnya ini termasuk yang mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab. Ya, mu'rab. Ya, mu'rab. I'rabnya apa, Pak? I'rabnya rofa. Pak. I'rabnya rafa. Rafanya menggunakan Menggunakan wawu. Bau. menggunakan Wow. waw. Kenapa menggunakan waw? Karena jamak mu'annas salim. Mak Jamak Mona mudzakkar salim. Kenapa disebut jamak mudzakkar salim? Karena artinya banyak. Selamat dari Selamat dari itu. mufradnya. Ya, jadi jamak mudzakkar salim apa definisinya? Jamak untuk Untuk laki-laki laki-laki. dengan menambah waw dan nun ketika rofa, nah, alif dan nun, ya dan nun ketika nasab atau jar. Dan Oke, ya. sekarang ini kita yang berat langsung coba saya bacakan, bisa langsung ditebak nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanin najasati. Ya, coba saya bacakan karena gak ada harkatnya. Fasal, jadi nanti andai saja kira-kira mana khobarnya. Mubtada sekaligus khobarnya nanti ya. Coba saya bacakan. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini adalah pasal di dalam menjelaskan macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Wahadzal faslu dan ini pasal madkurun ialah disebut fi ba'din nusakhi di dalam sebagian redaksi qubaila kita bisolati sebelum kitab solat ya sebelum pembahasan solat gitu. Wan najasatu lughatan dan adapun najis secara bahasa asyai'ul mustakdharu ialah sesuatu yang dijijiki apa itu ya yang jijik lah mustakdar itu apa bahasanya yang dijijiki benar kah? Iya Pak Yang menjijikkan. menjijikkan ya Ya, menjijik. menjijikkan kan harus mempunyai makna apa mempunyai makna yang di seperti itu yang ya yang menjijikkan nggak bisa ya yang menjijiki nggak bisa ya walaupun isim maf'ul di sini nggak bisa diikutkan Pak ya ya sulitnya di situ Pak. Padahal di sini seharusnya yang di seperti itu kan Pak. Tapi kira-kira paham nggak? Ya. Atau ada nggak bahasa Indonesia Mm-mm. yang dijijiki? Nggak bisa. Wa syar'an dan adapun syara, secara syara, kullu ainin setiap sesuatu haruma yang haram, tanawuluha mengkonsumsinya alal itlaqi secara mutlak, halatal ikhtiyari di waktu tidak dalam kondisi halatal ikhtiyari ini dalam kondisi yang memungkinkan ya namanya ikhtiar. Ma'asuhu latit tamjizi beserta mudahnya untuk membedakan. La li hurmatiha bukan karena kehormatannya, kemuliaannya, wala listigzariha dan bukan karena menjijikannya, wala li dharariha fi badanin aw aqlin dan juga bukan karena memudaratkannya di badan atau di akal. Nah, sekarang silakan tebak sebisa mungkin, sebisanya Faslun kalimat-kalimat yang berupa Faslun. susunan mubtada dan khobar. Oke, Faslun menjadi khobar Mubtada. Zat. coba saya tandai ya. Faslun. Oke. Terus setelah itu Fi bayan Tidak khobar yang muqaddam. khobar muqaddam dari mana Mas Nur? Ya, yang nampak dulu, yang nampak. Kalau yang disimpan nggak usah dulu ya. Hadza ya hada faslun. Ya. Hadal fasli. Kok fasli jadi apa fasli? Ada mutada Hadza. Hadza. Ya, wahadzal fas, bacaannya yang benar apa? hada Faslun. Tadi saya baca apa kok dirusak lagi bacanya? Saya baca wahadzal fasul.
Ini jadi badal Khobar, semua. Kan hadza mubtada, maka ini ikut kan? Karena terletak setelah Ya, isim isyarah bersamaan dengan mubtada. Oke. Wa hadzal faslu, terus kemudian hadza ya mubtada, kemudian ada lagi mana? Khobarnya mana di sini? Faslu. Ini badal, kalimat yang terletak setelah isim isyarah kalau Oh ya, bersamaan badal. dengan al itu namanya badal, Mbak. Ya kan? Ya, Khobarnya betul. ini karena antara hadza dan Fadkuru. faslu itu satu kesatuan. Masa mau diartikan wa hadza dan ini al faslu adalah pasal? Enggak, yang dimaksud ini pasal seperti itu pemahamannya ya. Baru di sini khobarnya ialah disebut lanjut fi ba'din nusakhi qubaila kitabis sholati. Terus Itu naja satu. oke, Dan mantap. naja satu. Jadi ciri-cirinya mubtada itu Pak terletak setelah titik ini, titik semua kan. Jadi mubtada itu tambah definisinya Pak, yang menjadi pokok pembahasan atau menjadi di awal jumlah yang atau terletak setelah Koma. titik atau koma seperti itu. Koma. Kalau ada. Wal najasatu lughatan, mana ini kira-kira khabarnya? Asyai'u. Mantap. Ini adalah asyai'u. Lanjut. Asyai'ul mustaqdaru syar'an. Syar'an mubtada, yakin. Mubtada nasab, ini model. Iya kan, bilangnya hukum mubtada khobar itu rofa. Kok syar'an jadi mubtada dan khobar kan? Jadi ini ikut madhab yang mana? Oke, nanti kita coba lihat satu-satu ya. Untuk mana mubtadanya, mana khobarnya. Nanti saya coba tegaskan kembali. Ayo Pak, kurang sedikit. Atau sudah agak ada? Enggak, tadi sampean ngomong wasaraan dan adapun secara syarat. Wasyaran dan secara syarak, Pak. Iya. Oh, gitu. Bukan Ya, adapun ya tadi. maksudnya wan aja satu syar'an, makanya diartikan dan adapun secara syarak seperti itu. Adapunnya itu ya dibuang, adapun Oh, najis seperti itu. Ya. Jadi nggak masuk kalau syar'an ya. Ini jadi maktuf dari lughatan. Ini loh Pak. boleh. Kullu. Tapi mubtadanya dibuang, mentakdir wan aja satu syar'an kullu ainin harumatana wuluha alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'asulut tamyizi. Nggak ada Pak, sudah selesai Pak. Oke. Pertama kita coba mulai dari faslun. Coba ini mubtada apa khobar? Khobar. Mubtadanya apa? Dibuang. Wah. Hadza. Ada faslun. Pertanyaannya kenapa dibuang? Karena sudah dipahami. Sudah dipahami. Nah, sudah diketahui. Oke. Kemudian fi bayanin najasati wa izalatiha sudah ya, berarti hadza faslun. Oke, sekarang mau tanya khobar yang nampak ya, kalau yang nggak nampak nggak usah. Nggak usah kalau yang nggak nampak ya. Ini sini khobarnya terdiri dari khobar apa? Dari model khobar. Mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Kenapa disebut khobar mufrad? Karena tidak bukan tasnya jamak. Karena bukan jumlah. Karena bukan jumlah atau sibul jumlah. Karena tunggal. Karena bukan jumlah atau bukan karena tunggal Pak, karena tidak terdiri dari jumlah atau sibul jumlah. Ya. Bukan jumlah atau yang menyerupai jumlah. Oke, sepakat. Oke, kalau ini adalah khobar faslun, berarti di sini khobar yang terdiri dari mu'rab atau mabni. Coba saya mau tanya dulu. Mu'rab. 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 Oke, berarti kalau mu'rab itu butuh yang namanya i'rab enggak? Butuh. I'rabnya apa faslun? Rafa. Oke, sepakat. Rafa. Oke, rafa'nya menggunakan
menggunakan Dhamma. dhammah. Dhamma. Kenapa Dhamma. menggunakan dhamma, Faslun? Karena Sebagai isim khobar. mufrad. Karena mubtada. Karena isim mufrad. Kenapa Faslun dikatakan isim mufrad? Karena Karena artinya bukan isim yang keenam. Apa Pak? Apa Pak? artinya Karena tunggal, benar-benar Ayo, apa bermakna definisi isim tunggal, mufrad, bukan Pak? Bermakna asmaul tunggal asam. dan bukan asmaul Tunggal bukan asmaul asmaul khamsa. khomsa. Ya kan Faslun tunggal, pasal. Kalau fusulun pasal-pasal baru itu jamak namanya. Oke, di sini wahadzal faslu. Di sini mana mubtadanya? ada. 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 Oke, di sini terdiri dari mubtada yang apa ini namanya? Isim mu'rab apa isim mabni? Isim Mabni. mabni. Isim Oke. mabni. Terdiri isim mabni yang apa ini? Yang mana, Pak? Dari isim mabni. Isim, Disebut isim Yang isim isyarah. ma'rifat. isim Isim isyarah. Syarah. isyarah. Taruh, ya. Isim isyarah. Oke, hukum isim isyarah mabni ya. Oke, apa itu isim isyarah, Pak? Kok tahu kalau hadza ini adalah isim isyarah? Jadi silakan jawabannya apa? Karena menunjukkan Ini sesuatu. menunjukkan Karena kata petunjuk. yang dekat atau Petunjuk. jauh. Seperti itu kan. Nah, karena kata petunjuk. Oke, siap. Nah, berarti di sini saya mau tanya cara baca akhirannya apa ini? Mabni. 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 Di sini pilihannya akhirannya mabni. Kenapa mabni, Mas Nur? Karena isim isyarah, Ustaz. Karena isim isyarah. Isim yang mabni ada berapa? Ada 6. Ada 6. 6. Oke. Kemudian kalau mabni berarti i'rabnya apa? Irabnya Enggak, enggak ada. tidak Ada. ada, Jangan Ustaz. ragu-ragu, iya. Ini cuma saya prank aja. Apa i'rabnya enggak? Ada ya, wawunya ya wawu istinaf ya. Wawunya disebut wawu istinaf. Kemudian eh berarti yang ada itu di sini cuma mahal. Mahalnya mahal Rofa. rofa. Kenapa mahalnya? Karena ini mabni. Jadi mahalnya yang ini. Maka kalau ada kalimat yang ikut pada hadza, maka harus dibaca rofa ikut Rofa. pada mahalnya. Maka di sini al-faslu adalah rofa menjadi Baca. badal ya. Jadi ini bukan khobar ya. Nanti kalau dijadikan khobar artinya adalah eh, dan ini adalah pasal. Padahal bukan itu maksudnya dan pasal ini ya. Jadi kalau mengatakan dan ini adalah pasal berarti itu adalah sebuah pernyataan bahwa ini adalah pasal. Tapi kalau ini pasal itu satu paket ya. Makanya disebut badal karena antara hadza dan faslu itu satu paket, itu satu isi, faslu dan hadza. Dan itu sebagaimana sering saya sampaikan bahwa kalimat yang terletak setelah isim isyarah kemarin kita sudah bahas ya. Maka dia menjadi badal. Badal. Apa kaidahnya? Ada yang sudah hafal? Mu'arrafun. Ba'da isya Ada isyaratun rotin bi bi al. Mantap Pak Busrawi. Uribana al-ribanan tan au bayanan au badal. au badal. Oke, mantap. Jadi contohnya kalau dalam Al-Qur'an wala taqroba hadhihi syajarotah. Asyajarotah itu jadi badal dari hadhihi karena maf'ulun bih kan hadhihinya. Baik, berarti mana di sini khobarnya? Al-Qur. Madkurun. Kalau bingung Mas Nur, bilang saja nanti kalau ditanya mana khobarnya dibuang. Ada pernah murid saya dulu ketika saya di madrasah di situ, Pak. Terus ditanya, akhirnya bapaknya bilang, kok anak saya bilang dibuang terus bilangnya. Mana setiap ditanya, mana failnya? Dibuang. Ditanya, mana mubtadanya? Dibuang. Ya, ini salah teknis. Padahal yang diajarin itu faslun saja kan, itu mubtadanya dibuang. Jadi anak itu kok cerdas betul ya. Ketika dia nggak tahu, langsung bilang, mana ini mubtadanya? Nggak tahu Pak Senario. Langsung bilang, dibuang bilangnya. Oke. Kemudian failnya di mana? Ketika dia bingung, dibuang bilang. Terus. Kemudian oke, wahadzal faslu Cacat khabarnya adalah warna. madkurun ya. Ya. Madkurun.
Jadi madkurun, dan ini pasal madkurun ialah disebut seperti itu. Disebut, kemudian sudah ya, ini normal sama dengan faslun, terdiri dari isim mu'rab, hukumnya rofa, rofanya menggunakan Rohmah. dhammah, dan dhammahnya karena berupa isim mufrad. Kemudian sekarang wan najasatu lugatan asyai'u. Jadi najasah sama persis Pak ya, kalau kita sama, kalau ini sama kita lewati ya. Najasatu lugatan asyai'ul mustaqdaru ya. Nah, ini khobarnya. Wasyar'an. Nah, di sini baru Pak ada khobar tidak ada mubtada'nya. Kenapa? Karena sudah dicukupkan pada najasah. Karena dengan adanya huruf ataf pada lafadz wasyar'an itu sama halnya dengan bilang wan najasatu syar'an, seperti itu Pak Sunario semuanya Pak. Ya. Jadi mengatakan wasyar'an sama dengan apa? Wan najasatu syar'an. Satu Ya. syara'an. Karena huruf ataf itu fungsinya adalah tikrarul amil, mengulang-ulang amil, sehingga tidak usah diulang lagi wan najasatu syar'an. Maka di sini ya mau tidak mau jadi khobar tapi mubtada'nya dibuang karena sudah Ustaz, tanya Ustaz. dicukupkan atau sudah diketahui ya. Kok tahu? Ini loh ada wawunya. Namanya huruf ataf. Karena fungsi huruf ataf itu adalah tikrorul amil, mengulang. Amin. Jadi sekali lagi seakan-akan bilang apa? Wan najasatu syar'an, baru ini khobar. Ialah setiap benda harumatana wuluha yang haram mengkonsumsinya alal itlaqi secara mutlak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ustaz, mohon maaf Ustaz, tanya Ya, Ustaz. silakan. Lughatan jadi apa Ustaz? Apa? Lughatan jadi tamyiz atau Oh, mutlak? yakin nanya itu sekarang, Mas Nur? Oh, Ya. Kan sudah Mas Nur bisa jadi mansubun binazil khafid, bisa menjadi al, bahkan bisa jadi tamyiz bilangnya. Itu ada di At-Tadrib jilid 2 ini, nggak punya kayaknya ini. Makanya masih ditanya. Belum gitu. punya. Nunggu sampai jilid 4 bilangnya. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, itu ada di situ. Jadi ya umumnya kalau di At-Tadrib itu saya irab menjadi mansubun binazil khafid. Ai fi syar'i. Maksudnya seperti itu Mas Nur. Jadi mengatakan lughatan itu wan najasatu lughatan, seakan-akan bilang wan najasatu fil lughati secara bahasa seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut pada apa ya? Pembahasan amil nawasih Pak ya. Jadi insya Allah cepat kalau ini Pak, gampang kalau amil nawasih. Amil nawasih itu apa? Yaitu amil yang merusak hukum mubtada dan khobar. Kalau yang merusak rumah tangga namanya apa Mas Nur? Ustaz. Ya. Apa Mas Nur? Anu Ustaz. Kalau yang merusak rumah tangga. Hah? Masa gak tahu, pura-pura gak tahu ini Mas Nur. Apa Mas Sunario? Kalau yang merusak mubtada khobar namanya amil nawasih. Kalau yang merusak rumah tangga namanya Lakor. mantap. Lakor. Oke. Lakor ya. Bapak ada yang kok. Jadi ya Biar nggak jadi ngantuk, biar nggak ngantuk. ya ya. Sampai subuh. Betul. Itu kan nawasih juga tapi fil apa namanya? Apa namanya di apa ya? Di rumah tangga maksudnya. Di dalam hubungan kan mubtada khobar itu disebut suami istri kan, ketika dirusak maka disebut nawasih dan artinya itu nawasih seperti itu.
Ada yang nanya mansubun minazil lofit. Iya, memang mansubun minazil lofit ya. Ada di At-Tadrib Juz 2 itu referensinya melalui Hasyatul apa itu? Kitab Hasyatul Bujairimi kan. Baik, kemudian bagaimana amalnya kana wa akhwat? Oh, ada berapa? Jadi ini para perusaknya itu antaranya adalah kana wa akhwat tuha Tuha. dan inna Inna wa wa akhwat akhwat. tuha dan Dan zonna wa akhwat tuha. Jadi apa dan itu karena bahwa Tuhan amalnya ini. Jadi dia itu kalau mau masuk pada mubtada dan khobar, dia merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Kabarnya. Jadi kan khobar. Jadi eh, awalnya itu adalah mubtada khobar, Pak. Misalnya ada kata an satu hukmiyatun najis, hukmiyah misalnya satu adalah hukmiyah. Maka ketika ada kata kanah masuk, maka yang mubtada tetap dibaca rofa, namun diistilahkan menjadi eh, Isim. Isim kana. isim kanah dan hukmiyatan nasob menjadi Khobar kana. khobarnya khobar kanah. Jadi nasob ya. Jadi ini yang disebut dengan merofakan isim dan menasabkan khobar. Oke. Nah, untuk teman-teman yang komen-komen di ini Pak, sebentar Pak ya, saya mau sapa teman-teman karena ini saya live di TikTok juga. Jadi mohon maaf saya tidak banyak bisa membalas ya. Insya Allah nanti saya terakhir akan sisakan waktu untuk teman-teman menjawab teman-teman semuanya. Karena ini ada kelasnya. Nanti saya dimarahin Pak Sunario, Pak Basrowi kalau kalau melayani yang komen di TikTok. Jadi insya Allah nanti ya karena ini di kelasnya namun ya sekalian saya live streaming kan biar bisa berbagi seperti itu. Baik. Kemudian Pak semuanya Pak Sunario. Oke, ada berapa saudara-saudaranya Kana? Ya, saudaranya itu terjangkau ada 12 macam, Pak. Ada 12 macam. Apa saja saudara-saudaranya yaitu ada 12 macam yaitu mulai dari eh, sebaiknya kalau menghafal saudaranya itu Pak pakai nazom saja Pak ini Pak ya nazomnya Pak ya biar gak bingung biar cepat hafal seperti itu loh dan itu gak mudah dilupakan apa saja kakak nadzolla bata adha as baha amsa Baka. wasoro Baka laisa Soro zala walaisa. bati Zara. Fati Laisa. awam fakah wa hadhil ar wa ahli syibhi nafyin au li nafsi isib nafyin au li nafyin mutba'ah wa misluka nada ma masbuqan bima ka'atima dumtah musiban dari ama. Jadi ini alfiyah ya. Dan ada redaksi dalam Imriti itu beda lagi. Fati awam fakah waza lama barih kalau seperti itu kalau nggak salah. Fati awam fakah waza lama barih wa syibuha kada apa saya gak hafal kalau imritinya wal muttadih kayaknya seperti itu lupa sudah oke pokoknya kalau mau menghafal saudara-saudaranya ini biar cepat dan mudah untuk cepat dihafal adalah hafalkan baitnya tadi ya. Jadi itulah gunanya nazom kalau diperlukan jumlah yang banyak itu lebih mudah nazom ya lebih nazom. Baik, semuanya ya kita coba untuk saudara-saudaranya adalah adha, dholla, bata. Jadi kalau adha, dholla ini beramal tanpa syarat, Pak ya. Dan maknanya itu menunjukkan waktu, Pak. Maknanya adalah menunjukkan waktu. Waktu. Jadi adha waktu pagi seperti itu, waktu duha ya. Kemudian ini beramal tanpa syarat, ya, beramal tanpa syarat. Ada laisa menunjukkan makna nafi. Jadi laisa ini loh yang kalimat yang paling aneh, Pak. Yang nggak ada artinya ya. Jadi ini artinya tidak ada seperti itu maksudnya. Jadi laisa ini adalah kalimat yang artinya tidak ada. Di kamus nggak ada, Pak, artinya. Arti laisa itu di kamus tidak ada. Paham, Pak ya?
Di mana-mana tidak ada. Hah? Di mana-mana ya betul. Di mana-mana laisa itu maknanya tidak ada. Oke, kemudian ada namanya soroh ya. Soroh ini tanpa syarat juga sama dengan laisa. Yang bersyarat ini, jadi syarat dan ketentuan berlaku pada fatihah, infakah, zalah, barihah. Sebagaimana tadi dalam bait ini sudah dijelaskan sebenarnya bahwa yang empat ini harus ada nafi atau syibih nafi. Jadi dia harus didahului nafi, harus negatif ya, harus negatif atau yang menyerupainya. Yang menyerupainya itu adalah larangan, itu negatif Pak. Jadi ada lanahi. Atau yang menyerupainya itu bisa berupa istifham. Jadi kalau ada istifham itu sudah mencukupi syarat untuk beramal Fatihah. Seperti itu. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi ini yang disebut dengan bersyarat. Jadi andai kata tidak ada nafi atau yang menyerupainya itu tidak beramal. Kemudian kenapa istifham itu disebut syibhun nafi ya kan kata-kata eh, 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 istifham itu kan bertanya kan. Kira-kira kalau Ya, orang bertanya itu sudah tahu atau enggak Pak? belum. Belum. Loh, makanya kalau kata-kata belum itu kan negatif ya. Makanya itu disebut syibhun nafi seperti itu loh. Jadi apa yang dimaksud dengan yang menyerupainya? Nahi, larangan atau pertanyaan. Pertanyaan. Itu. Kemudian damah dengan syarat didahului ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Jadi harus ada ma ya. Banyak dalam Al-Qur'an. Nah, di sini contohnya Ya, coba dalam Al-Qur'an wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Coba di sini mana? Yang saudaranya kana. gola. Dhalla. Gola. Gola. Mana isimnya di sini? Dhalla wajhuhu. Wajhu. Wajhu. Khobarnya mana? Muswaddan. Kabarnya Muswadda. muswadda. Oke, jadi ini di Al-Quran seperti ini contohnya. Kemudian ada laisa ya. Ini contohnya dalam Fathul Qorib. Wa laisa li aqallis sidaki haddun muayyanun fil qillati. Nah, mana ini isimnya dan mana khobarnya? Bisa ditebak, silakan. Pak, kira-kira Isimnya yang mana, Pak? haddun. Haddun Haddun. isimnya. Khobarnya mana, Pak? Kabarnya fil kilati. Fil kil Fil lati. kilati. Nah, perlu saya sampaikan, Pak, nanti ada juga di catatan terakhir kayaknya. Ketentuan yang ada pada mubtada dan khobar itu tetap berlaku pada isim dan khobar dari kanah dan lain-lain. Maksudnya apa? Ketika dalam mubtada khobar ada istilah khobar muqaddam sekaligus syibhul jumlah, maka juga berlaku dalam amil nawasih ini. Jadi di sini khobarnya Pak ya. Oh, Oh, itu kabar. ya. Khobarnya terdiri dari apa? Didahulukan terdiri dari syibhul Jumlah. jumlah. Kira-kira seperti itu. Kemudian mana isimnya adalah Haddun. hatun. Oke. Sehingga maknanya walaysa dan tidak ada. Ialah bagi paling sedikitnya mas kawin atau mahar. Hatun apa itu ketentuan, apa itu batasan muayyanun yang ditentukan. Oke. Kita coba yang contohnya soroh Pak ya. Jadi soroh. Mana isimnya? Robi. Isimnya Soroh ar-radi'un. rodi. Oh, maka jadilah orang yang disusui waladaha. Ini khobarnya menjadi anaknya. Oke, kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah yang zalah Ya, Pak ya. Nah, zalah ini harus ada nafi. Maka di sini ada nafinya Pak ya. Ini kan yang bersyarat apa tadi? Fatihah, infakah, zalah dan berihah kan? Maka di sini ada Ya. kata wala yazaluna adallahnya dalam lafaz wala yazaluna mukhtalifina. Coba mana isim dan mana khobarnya? Silakan. Mana isim dan mana khobarnya, Pak? Yo, cek satu. Apakah mubtada'nya itu yang
Nah, Dikira-kirakan. Ustaz. Mukhtalifina. Mukhtalifina khobar. ini khobar. Isimnya mana? Isimnya Di sini loh, isimnya wawu jamaah. disimpan. Disim. Disimpan. Wawu Isimnya jamaah. disimpan, Pak ya. Disimpan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih siapa? Kok saya lupa kalau ada pesertanya. Kayak live di TikTok aja. Baik, lanjut Pak ya. Yang terakhir Pak, wa ausani bis sholati waz zakati. Ya. Jadi di sini isimnya disimpan Pak, wala yazaluna ya. Ini berupa wawu di sini Pak. Bukan disimpan Wawu ya, jamaah. domir wawu ini wawul jamaah. Wah, ya. Wal jama'hum. Ya, kemudian yazaluna di sini kan nanti tetap menjadi af'alul khamsah Pak, walaupun yazaluna tadi karena fi'il maka tetap di i'rab menggunakan subutun nun. Sebutan. Betul. Jadi tidak harus berupa zal lah Pak ya, nanti ada penjelasan yang ditasrif dari kana dan saudara-saudaranya ya. Kecuali laisa gak bisa ditasrif ya, itu ditakdirkan Bisa. sendirian ya. Zalah tidak bisa ditasrif, itu namanya jamid ya. Jamid. Ya. Oke. Terakhir wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, jadi di sini ada kata dama tapi sudah dimodifikasi Pak ya menjadi ma dumtu Madum. ma dumtu hayya. Jadi dama ma dumtu, kemudian isimnya dumtu tunya, kemudian Tuhnya. khobarnya adalah hayya. Iya. Iya. Di sini coba kalau mukhtalifina tadi lupa ditanya, khobarnya kan apa? Hukum khobar dari kana bagaimana? Dari Nasab. kana atau saudaranya? Nasab. Mukhtalifina berarti nasab. Nasab. Cuma nasabnya menggunakan Mudzakkar salim. ya Ya. Menggunakannya. karena apa? Berupa Jamak ma mudzakkar mudzakkar salim. Sama salim. bakar salim. Oke, seperti itu. Jadi mudah Pak karena terjangkau ya, bisa dilihat lafadz-lafadznya. Jadi kalau menurut saya kalau seperti kana itu mudah menebaknya walaupun belum hafal ya. Yang sulit itu memang menentukan mana kira-kira yang mubtada, khobar, itu Pak kesulitannya ya. Awal-awal. 1000% betul. Ustaz. Awal-awal. Tapi kalau sudah sering latihan itu yang mau salah nanti yang nggak bisa Pak. Coba tanya sampean ke tukang pembalap ya, ke MotoGP itu. Itu yang mau jatuh yang nggak tahu ya. Yang mau jatuh. Saking pintarnya sudah. Kemudian ketentuannya ini yang penting. Di sini sekedar info sebagai pelengkap dan ini perlu kita ketahui bahwa ketentuannya semua yang bisa ditasrif dari kana dan saudaranya itu beramal Pak ya. Jadi bukan hanya kana melainkan yakunu juga bisa beramal. Karena itu fi'il mudhari. Contohnya apa? Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Jadi di sini wa yakuna ditasrif dari kana, kemudian ar-rasulu isimnya, syahidan adalah khobarnya. Kemudian contoh yang dari fil amar, kunu qawwamina bil qisti. Bil Ya, bil qisti. Jadi di sini adalah fiil amar. Fiil amar, kemudian ini adalah khobarnya qawwamina, kira-kira seperti itu. Ya, isimnya disimpan di sini. Kemudian masdar, contoh dalam Fathul Qoribnya, kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqon. Jadi karena yakunu kauna. Tahun. Cuman ini sekilas perlu dicatat bahwa kalau dia masdar, Pak, maka isimnya itu menjadi mudhof ilaih. Seperti itu ya. Ya, isimnya menjadi apa? Mudhofun ilaih. Jadi dia isim fil makna Ilaih. saja, fil makna saja ya. Isim fil makna saja. Secara i'rab dia tetap di i'rab menjadi mudhafun ilaih, kira-kira seperti itu.
Nah, ini yang dikatakan dalam Alfiyah, wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul madi minhus tu'mila. Jadi selain fi'il madi itu juga beramal. Nah, ya asalkan ada seperti itu kah? In kana ghairul madi minhus tu'mila itu maksudnya ya kalau memang ada. Karena nanti ada kalimat saudaranya kana berupa laisa itu enggak ada, ya sudah gak usah dipaksakan seperti itu loh. Jadi di sini sebagai pernyataan bahwa kalau memang ada memang bisa ditasrif seperti itu. Kalau enggak bisa ditasrif ya sudah. Dan ini yang dimaksud dengan ingka nawairul madin min husnu mila. Kemudian istilah yang terdapat pada mubtada dan khobar juga akan berlaku pada kana wahwatuha, Pak ya, seperti khobar mufrad, khobar ghairu mufrad, Baru khobar mafhum. muqaddam dan lain sebagainya. Itu Nah, berlaku ya kayak tadi itu ya. Nah, contohnya apa? Ada kata walaisa li aqallis sidaki, itu terdiri dari khobar syibhul jumlah sekaligus muqaddam. Kemudian boleh bahkan banyak membuang kana, ini yang perlu diketahui ya. Boleh membuang kana dan isimnya apabila terletak setelah in dan lau. Ya Pak ya, boleh membuang kana dan isimnya. Jadi karena sudah biasa Pak, nggak akan disalahpahami ya, karena sudah terbiasa ya dalam kalam Arab seperti itu. Namun ya yang tidak salah paham itu umumnya yang sudah menguasai gramatika bahasa. Kalau diukur ke kita kan nggak dibuang sudah pusing yang mau nebak, apalagi dibuang seperti itu kan. Ya. Contoh dalam contohnya adalah in khairon misalnya Pak. Fa khairun. Jadi setelah in ini ada Pak sebenarnya. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Syarrum. Contoh lagi dalam Fathul Qoribnya, lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata ghairal mahrami walau maitatan. Jadi asalnya apa? Walau kalau kana, di sana walau kanat main ya, Walau ajnabiyah. kana maita. Walau kanat maitatan. Seperti itu. Walau kanat maitatan. Jadi ini ada kana yang dibuang. Dan itu dibenarkan dalam Alfiyah. Ya. Wa yahdhifunaha, kata Ibnu Malik, wa yahdhifunaha wa yabkunal khobar wa ba'dain walau kathiran tahar. Kok tuhir ini ya? Kok salah harkat ya Allah. Udah tahar ini Pak. Oh, ini kalau keliru itu berarti minta dicetak ulang nanti Pak. Jadi harus keliru biar ada cetakan ke satu, kedua. Baik, terima kasih yang ini Pak. Alhamdulillah ada yang beli kitabnya Pak. At-Tadrib. Oke, lanjut Pak ya. Ya. Kemudian Pak, jadi jangan heran juga sampean ketika menemukan lebih-lebih dalam Al-Qur'an ada nunnya kana dibuang nunnya Pak. Boleh. Jadi ini Pak Sunario ya, membuang nunnya lafadz Iya, yakunu ya khususnya betul. yakunu fi'il mudhari. Ya. Nah, menjadi yaku. Jadi jangan sampai bingung ya. Bisa ya. aja. Ini apa kalimat apa yaku? Hmm. Jadi yaku ini asalnya adalah yakun, Pak ya. Yakun. Diambil dari yakunu karena dimasuki eh, nanti dimasuki menjadi jazam kan. Jazam itu kan sukun kan, maka dibuang nunnya. Ya, jadi contohnya adalah fa'iyatuhu yaku khairal lahum. Jadi ini sekedar tahu Pak, ini tugas musonib ya. Kita hanya sekedar tahu ya, bukan mau menyusun kitab. Dan ini juga lagi-lagi di Alfiyah. Makanya ada yang tanya kan, terus apakah cukup modal baca kitab dengan Alfiyah? Nah, kalau Alfiyah bukan modal baca kitab, Pak, tapi modal ngarang kitab seperti itu. Kalau Alfiyah bukan untuk baca kitab, tapi nyusun kitab. Terus kenapa di pesantren-pesantren itu padahal nggak mau cuma mau baca, kenapa disajikan Alfiyah? Nah, kan seperti itu kan pertanyaannya Pak.
Nah, karena secara logika, kalau kita belajar alfiyah bisa ngarang kitab, apalagi cuma baca seperti itu kan. Jadi itu ada yang salah ketika belajar alfiyah, tapi tidak, jangankan ngarang, bacanya gak bisa seperti itu misalnya. Nah, jadi karena secara logika ngarang saja, nyusun kitab itu bisa, apalagi cuma baca seperti itu. Makanya di pesantren-pesantren dibuat acuan untuk baca kitab. Oke, sekarang Inah, lanjut kita baca Inah. Inah itu adalah berupa kalimat huruf, Pak ya. Tapi kalau Kanah dan saudara-saudaranya disebut kalimat Fi'il. fi'il. Oke, jadi ini disebut dengan nawasih, perusak antara hubungan mubtada dan khobar. Oke. Tapi dia amalnya dibalik. Kalau tadi Kana tarfaul isma wa tansibul khobar, dia kebalikannya. Yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Khobar. Jadi kalau ada sya'ruhu Mas Nur seperti itu, sya'ruhu tahirun. Maka ketika ada inna maka dibaca apa? Fa inna Sya'rahu. ya Inna sya'ruhu sya'rahu tahirun. tahirun kamaitatihi. Oke. Nah, maka di sini Bener Pak Ustadz. kenapa Pak? Pak Ustadz, Ya, punten. Maaf. Tadi ya yang silakan. kana itu, anu, waktu kana itu tadi penjelasannya itu ada yang di atas coba, Kang. Kenapa Pak? Yang Arabnya itu. Kok yang bagaimana amal kana itu? Iya, merofakkan mubtada. 120. Ini ya, merofakkan mubtada dijadikan Tulisannya yang Arab khobaro ta. Ya itu Allah. tulisannya Arab. Kok seperti itu ya? Coba yang di kitab Khobaro aslinya Pak. tarfaul. Oh, Iya Tarfa'ul ya seperti itu. isma. Di Harusnya kitab tarfaul aslinya isma dicetak di pantang kitab cetakannya seperti apa, Pak? ya Saya baru seperti itu Tarfa'ul. tadi salah. Oke, saya baru punya ini, Pak. Kitabnya baru nyampe Kok ke sini. al khobaro tarfaul isma. Oh. Kalau yang di bawah kebalik ya? Enggak benar yang di ina benar. Kalau inanya benar. Coba kalau ini karena kadang kena otak-atik, Pak. Oke, coba saya coba lihat di kitab aslinya. Ternyata, Pak, hancur. Al-khobar tarfa'u al Ya Allah, terima kasih Pak, saya tandai Pak. Ini berarti mau dicetak ulang Pak nanti Pak. Tapi ya apa namanya? Apa? Bukan disengaja. Maksudnya ya karena dia komputer itu kadang kebolak-balik seperti itu kan. Apalagi iya. Arab yang tansibul isma wa tarfaul khobar sudah benar. Kalau tadi tarfaul isma wa tansibul khobar. Iya Pak Sunaryo, terima kasih. Khobaro. Ya, terima kasih sudah ngasih tahu ini. Jadi tarfaul isma wa tansibul khobar. Oke, seperti itu ya. Khobar. Baik, Pak. Sekarang ini ya. Kemudian apa saja saudaranya? Ini lebih terjangkau ya, lebih terjangkau karena sudah ada peringatan pemerintah jangan terlalu banyak saudara. Jadi di sini terjangkau ada inna, anna, laita, lakinna, la'alla, ka'anna. Kalau tadi 12 ini cuma ada 5 ya. Jadi kita akan coba mempelajari maknanya ya. Maknanya apa saja? Kalau inna dan anna itu disebut dengan apa? Huruf taukid. Taukid. Apa kira-kira perbedaannya inna dan anna, Pak? Kalau persamaannya Inna sama-sama mempunyai makna taukid. menguatkan taukid ya. Dan amalnya sama persis, Pak. Perbedaannya di mana? Perbedaannya Di mana, pada Pak? Pada apa? Ayo, Pak, sembarang, sembarang. Siapa tahu tepat. Iya Hamzah. pada susunan kalimat kan. Oke. Hamzah. Hamzah. Bilangnya Pak Sunaryo tadi, bilangnya bedanya di Hamzah. Kalau inna ya di bawah, kalau anna di atas. Perbedaannya ya itu saja, Pak. Cuman
Ya, sekedar ini nggak ada, tidak saya cover di sini. Dalam Alfiah itu sebenarnya dijelaskan. Namun tugas kita itu untuk membaca, dan musonib itu pastinya nulisnya seperti ini sudah. Kalau di bawah ya kita baca inna, kalau di atas baca anna. Namun kalau mau nyusun, Pak, itu ada alasannya. Misalnya ketika dia punya mahal, maka harus dibaca anna. Contoh, Pak, kalau di permulaan kalam itu nggak usah. Misalnya ketika mengatakan innallaha ghafurur rahim sebagaimana dalam Al-Qur'an. Jadi di sini inna, Pak. Kenapa? Karena inna gak punya mahal. Disebut faksir fil ibtida. Seperti itu. Maksudnya kalau di permulaan seperti ini harus dikasrokan baca inna. Tapi kalau dia punya mahal, contoh i'lamu di sini adalah fi'il amar, mempunyai maf'ul. Mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya adalah jumlah dari annah, isim dan khobarnya ini, Pak. Maka annah punya mahal kan? Mahal apa? Nasab menjadi maf'ulun bih. Belum dia. Maka disinilah dibaca annah seperti itu. Namun masih ada beberapa alasan ya. Au hukiyat bil qauli au halat mahal, eh, dan lain sebagainya ya. Kalau hikayah itu dikasrokan. Zurtu wa inni zu amal. Jadi tidak boleh mengatakan zurtu wa in wa anni zu amal. Nggak boleh seperti itu. Ya, gampangnya Pak, ya gampangnya adalah kalau di bawah baca inna hamzanya, kalau di atas baca anna. Oke. Untuk kelanjutannya yang penting tahu informasinya seperti itu ya, siapa tahu nanti bisa baca. Karena kalau sudah punya modal dasar itu Pak, nanti kan nggak terlalu sulit untuk memahami materi berikutnya. Belajar alfiyah sudah punya modal. Kemudian kalau sudah bisa baca kitab ya akan lebih mudah baca referensi-referensi lainnya seperti itu. Kemudian kalau laita, Pak, laita. Laita ini adalah huruf tamanni namanya, Pak. Tamanni ini mengharap sesuatu yang mustahil terjadinya atau mungkin namun sulit ya. Contoh ya laita lana misla ma utiya Qarun, dia mau jadi apa namanya? Apa Pak? Paling kaya itu apa Pak namanya, Pak? Miliarder, di atasnya apa? Ada lagi kah? Milioner. Ya. Kenapa? Iyalah. Dia mau menjadi Milioner kalau milioner ya. atasnya. Oh iya. Iya, jadi mau jadi mau jadi seperti Korun hartanya seperti itu loh. Dia mengharap ya. Sedangkan nggak punya kerjaan kan. Itu namanya mungkin terwujud namun sulit atau ya mustahil ya, mustahil. Ya, jadi itu biasanya laita. Kemudian kalau ka'anna huruf tasbih namanya. Ka'anna itu disebut huruf tasbih, menyerupakan sesuatu. Ya, menyerupakan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang mirip di situ, diserupakan. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun misalnya. Jadi ka'anna. Nah, untuk isim dan khobarnya jelas ya. Ya laitalana mislah misalnya. Jadi mislah adalah isimnya, khobarnya adalah lana. Kemudian az-zujajatu isimnya adalah anna, khobarnya adalah Kaukab. kabun. Ya, kalau ini khobarnya dibalik ya. Baik, khobarnya duluan. Baik, kemudian apalagi lakinna. Lakinna itu fungsinya istidrak, Pak. Istidrak itu mengiring kalam yang disalah sangka sebelumnya. Misalnya dikira Nabi Sulaiman itu adalah yang kafir, mengajarkan tentang sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Kamu ditegaskan. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah kafir Sulaiman. Walakin nasyayatina kafaru. Jadi lakinna ini sebagai penegas dari kalam sebelumnya, narasi sebelumnya yang disalahpahami seperti itu loh. Itu fungsi dari istidrak, menyusuli seperti itu, menyusuli ucapan. Oke, berikutnya adalah apa? La'alla. La'alla itu bermakna tawakku, Pak, atau tawakku atau taroji lah. Taroji.
untuk apa? Mengungkapkan sesuatu ya, mengharapkan sesuatu yang bisa diharap ya. Mengharapkan sesuatu yang bisa diharap ya, dan memungkinkan ya, memungkinkan untuk dicapai. Itu namanya taroji. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra ya. Jadi maknanya semoga atau mudah-mudahan Allah mendatangkan sesuatu yang baru setelah perkara ini ya. Mendatangkan suatu perkara ba'da dzalika amra. Oke. Jadi tapi kalau la'allakum itu loh Pak, ya kadang la'alla itu bermakna yakin ya, harus bermakna apa namanya? Misalnya kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Memang tattaqun. Jadi la'allah di situ bukan bermakna taroji bilang. Jadi harus diyakini bahwa ketika berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa seperti itu. Jadi jangan taroji, mudah-mudahan masih harapan enggak kalau seperti itu wah, bilangnya. Tapi itu yakin. sudah keluar dari makna aslinya ya. Kemudian contohnya apa? Nah, la'alla itu memang dia harapkan ya, sehingga disebut dengan yang disukainya, yang disukainya. Walitarajjin wa tawakku'in la'al ka qaulihim la'alla, contohnya di sini. La'alla mahbubi, mudah-mudahan kekasihku datang seperti itu kan. Jadi kesimpulannya adalah apa Pak? Inna anna berfungsi sebagai huruf taukid. Sehingga cara menerjemahnya adalah sesungguhnya. Kemudian kalau laita adalah huruf taman. Amani. Ya, tapi maknanya adalah semoga. Oke. Ya. Semoga yang tidak tersemogakan ini. Nah, huruf istidrak ya. Akan tetapi huruf taraji yaitu la'alla maknanya semoga juga. Ya, semoga. Namun ini semoga optimis ya. Tapi kalau laita Wujud. ini semoga tapi semoganya Simis. bukan pesimis lagi ya, karena mengharap sesuatu yang nggak mungkin seperti Pesimis. itu loh. Iya. Tidak mungkin. Semoga tapi semoganya menghibur saja karena nggak mungkin tercapai seperti itu. Oke, huruf tasbih ya. Huruf tasbih itu mempunyai makna seakan-akan atau menyerupai. Tapi ya ini eh, kaidah awalnya seperti ini maknanya Pak ya. Namun ketika kita bicara lebih lanjut lagi, dalam ilmu balaghah itu banyak Pak yang keluar dari makna aslinya Pak. Itu di pembahasan ilmu balaghah. Misalnya, la'allah dipakai apa Pak? Optimis kan, sesuatu yang mungkin terjadi kan? Iya. Ya kan Pak? Pak Basrawi Iya. tadi. Iya. Ya, Tapi ada seorang pujangga itu saking kangennya sama pasangannya itu bilang seperti ini Pak. Asir wal koto hal man yu'iru janahahu bilangnya. La'alli ila mangkot hawitu atiru bilangnya. La'alla dipakai yang mengharap sesuatu yang bisa diharapkan kan. Tapi dia bilang ke gerombolan burung ketika dia lewat, dia nangis kan. Bakai itu ala sirbil koto, saya menangis ketika segerombol burung koto itu lewat di atasku idmarar Nabi. Wa misli bil buka iyadiru, dan orang seperti saya itu pantas untuk menangis bilangnya. Asir wal koto. Kemudian dia bertanya, asir wal koto, segerombolan burung koto, hal man yu'iru janahahu. Siapakah kalian dari kalian itu yang sudi meminjamkan sayapnya? La'ali itu kan seharusnya bisa diharapkan kan? La'alli ila mangkot hawi itu atiru. Karena mudah-mudahan saya iya, bisa minjam Terbang. sayap kalian, sayapnya, terbang. dan akan terbang menemui orang yang saya rindukan, yang saya Cinta. cintai. Itu mungkin enggak, Pak? Tidak mungkin. Enggak. Kecuali di Aling Dharma Tidak ya. mungkin. Kecuali yang bilang Aling Dharma ya, sama Brahma Syair. Kumbara Syair. atau lain sebagainya. Bilang seperti itu. Nah, sehingga itu disebut namanya nanti Pak la'allah, tapi Gimana bimakna kita? sebaliknya, bimakna Gimana tamni lagi? seperti itu loh.
La'alla bimana tamanni. Nah, Ya. jadi kerennya itu Taman nih. rusak lagi pemahaman kita itu rusak nanti ketika seperti itu Pak Sunaryo. Belajar pulawo berapa banyak nanti yang oh ini tidak sesuai dengan mana aslinya. Maka untuk memahami Al-Qur'an itu ya apa ya? Senang lah kalau kita mengerti tata bahasanya seperti itu. Ketika baca kemudian eh, yang kemarin itu saya singgung. Seharusnya sesuatu yang sudah diketahui itu harus dibuang kan Pak, ya. Contoh, hadza faslun, dibuang menjadi faslun saja kan? Kenapa? Karena ngapain harus diletakkan hadza faslun yang sudah diketahui dengan adanya hadza. Nah, makanya Pak Sunaryo nanti di Balaghah itu ada pembahasan dzikri wal hadfi. Kapan kalimat itu sebaiknya dibuang, kapan sebaiknya disebut seperti itu, Pak. Kalau hadza faslun, kira-kira lebih baik mengatakan hadza faslun atau mengatakan faslun saja? Katakan faslun saja. Karena sudah diketahui. Belum saja. Ternyata dalam Al-Quran ada, Pak. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Antara humul muflihun dan ala hudam mir rabbihim itu ya sama seperti itu. Sama. Jadi kalau sama kan lebih baik tidak usah kan? Tidak usah disebutkan biar tidak terlalu banyak kata di situ biar tak gak takwil. Namun Al-Quran punya tujuan lain, Pak. Itu namanya ziyadatut takrir wal idoh. Itu dalam ilmu balaghah nanti. Untuk lebih memantapkan dan menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah nantinya akan menjadi orang yang beruntung seperti itu. Jadi eh, ya itulah. Itulah. Oke, Pak ya. Di sini sedikit lagi ya, sedikit lagi bahwa bagaimana amalnya Innah dan saudara-saudaranya, Pak. Saudara-saudaranya. Jadi kalau ada Innah, Pak, ternyata setelah Innah ada Mazaidah. Ini sering. Kenapa saya cover dalam pembahasan ini? Karena sering kita menemukan dalam kitab ada Innama, Pak. Inna. Kalau Innama. Itu jadi sebenarnya Mas Anwar semuanya, Pak, itu adalah modifikasi dari Innah. Cuma dihalangi oleh ma. Maka penghalang itu disebut dengan kafah namanya, Pak. Yang mencegah. Harfu kafah. Ya. Maka dia tidak lagi beramal. Dan inna menjadi makfufah yang tercegah amalnya. Maka bagaimana kalimat membaca kalimat setelahnya itu, maka dia tergantung dari amilnya. Contoh, innamal a'malu, maka al-a'malu jangan diirab menjadi isimnya, tapi diirab menjadi mubtada. Tada. Innama yakhsha, ya yakhsha di sini biasa fiil mudhari biasa seperti Mudhari. itu. Dan fungsinya berbeda lagi, Pak. Yang awalnya itu innah menguatkan, kalau sudah menjadi innama ini fungsinya adalah adatut taksir namanya, menghususkan atau disebut dengan apa ya, adatut taksir atau adatut taksir, apa sudah namanya, adatut taksir ya, untuk menghususkan. Jadi bilang innama itu apa ya, khusus ya, mempunyai makna eh, ini betul ribet betul. Coba Pak, kalau innama itu sampean terjemahnya biasanya dengan apa Pak? Kalau bahasa Jawa enak saja ya Pak ya. Apa biasanya? Ada yang biasa kasih mana innama apa itu maknanya kalau terjemah kalau di Jawa Pak? Ada yang biasa ngaji pasaran nggak? Innama Pak. Sebenarnya saya punya bahasa Pak. Kalau kalau ngaji dulu itu. Angin Ini pasti nih ya. kalau saya dulu ngajinya angin pastena seperti itu kalau bahasa Madura Pak. Tapi kalau bahasa Jawa apa Pak? Angin Yang pasti ini Ustaz. angin pasteni seperti itu Kak? Angin pasti Nggih. nih. Iya, Nggih. kira-kira seperti itu. Jadi maknanya seperti itu. Dia eh, hanya dengan niat seperti itu. Hanya dengan niat pekerjaan itu hanya dengan niat ya. Hanya ada dengan adanya dengan dibarengi niat seperti itu loh. Ya. Jadi maknanya ada itu tafsir. Nah,
Dan ini saya ambil dari Alfiyah, wa waslu ma bidil hurufi mubtilu imalaha wa qad yubaqqal amalu. Jadi kalau disambung dengan ma, huruf-huruf yang tadi itu, maka dia batal, artinya tidak beramal. Ya, mubtilun ikmalah, dia membatalkan pada amalnya. Wa qad yubaqqal amalu. Nah, di sini loh. Namun terkadang ya boleh kita mengatakan innamal a'malu binniyat, Pak. Ya, tapi menggunakan kod, Pak Sunario, ya. Kod itu terkadang berarti nanti memang ada dalam syair seperti itu, Pak Sunario. Jadi kerennya Alfia itu, Pak, sedikit singgung ini. Kerennya itu adalah karena Ibnu Malik ya kajiannya Al-Qur'an, nanti ke qiraatus sab'ah, kemudian ke syair kan? Ke syair. Sehingga benar-benar ini. Kalau kita kan contohnya ke Fathul Qorib, Pak Sunario. Jadi kalau ke Fathul Qorib Iya. ya mudah saja, Pak. Bayangkan ya, karena kalamnya standar. Tapi kalau syair kan sudah sastra, Pak. Kayak tadi itu kan. Asir wal koto hal man yu'iru jana ahu la'alli la mangkot hawi itu atiru. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam syair. Dulu saya hobi betul hafalkan yang ya khususnya yang ini para pujangga-pujangga itu kan, Pak Sunaryo. Jadi badat fi'lati uddin falamma tabi'tuha tawallat wa baqat hajati. Oh, bahwasanya, masa ya bahwasanya kah? Bahwasanya, oh iyalah. Kalau terjemah bahasa Indonesia seperti itu ya. Bahwasanya niat. Coba kalau ini Pak ya, coba bisa bukakan terjemahan Al-Qur'an ini Pak. Ada yang pegang Quran terjemahan Pak Sunario. Ini diterjemah apa kalau di Kemenak atau di Quran terjemahan? Misalnya ketika ada kul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diterjemah apa ini, Pak? Coba ya saya sambil nanya ke Google dulu. Terjemahannya. Terjemah surah Al-Kahfi. Diterjemah apa? Katakanlah sesungguhnya aku manusia biasa. Sesungguhnya tetap dikasih makna, sesungguhnya aku, seperti itu Pak ya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Makanya Pak, kenapa kita harus belajar ke sumber aslinya? Kadang bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili secara keseluruhan, Pak. Iya, tidak bisa mewakili keseluruhan makna yang ada pada kalimat tersebut. Artinya apa? Kita mengatakan Zaidun qaimun, artinya apa, Pak? Zaid Zaidun. berdiri. Kalau saya mengatakan qama Zaidun, Zaid berdiri. ya, Zaid berdiri, atau dibalik berdiri Zaid, ya apa bedanya? Jadi mengatakan Zaidun qaimun qama Zaidun itu sama artinya persis. Zaidun yakumu artinya apa? Zaid berdiri lagi. Yakumu Zaidun, Zaid berdiri lagi. Dimasuki kana Zaidun qaiman. Artinya apa? Zaid berdiri. Berdiri. Sehingga padahal ziyadatul lafzi yadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya lafaz itu bertambah pada Nah, maka itu akan mereduksi makna aslinya. Ya gak apa-apa mewakili terjemah, namun itu tidak akan utuh sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Arab seperti itu loh. Kenapa kita harus merujuk pada sumber aslinya seperti itu kira-kira Pak. Contoh Pak lagi. Eh, apa itu dalam Al-Qur'an? Eh, apa asyamsa diaan itu kurang tahu lupa di awalnya. Diaan wal qamara nuro, apa itu awalnya? Walladzi ja'ala syamsa diaan iya. wal qamara nuron. Ya. Ya, apa itu kalau diterjemah? Coba kita lihat terjemahannya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Saya mau tanya, apa bedanya bulan dan cahaya, Pak? Pak, matahari itu bersinar apa? Bercahaya. Bersinar. Kalau mengatakan cahaya matahari, benar nggak kira-kira? Kurang tepat ya? Hah? Kurang tepat. Kurang tepat, tahu dari mana? Benar juga.
Cahaya rembulan coba. Kayaknya sama-sama dipakai loh. Andai kata dalam bahasa Indonesia ya, cahaya matahari, cahaya matahari atau cahaya bulan dipakai kan? Sinar matahari atau sinar rembulan? Ayo kalau bulan apa? Cahaya apa cahaya apa? Sinar, Pak. Cahaya. Hai. Tapi kalau ada nyanyian rembulan bersinar lagi, kok bukan bercahaya lagi? Iya kan? Pak Basrowi mana mana yang fannya Mansur S. Rembulan bersinar lagi bilangnya. Mendung pun tiada lagi. Ayo, Pak Sunaryo, mana? Gak ada Pak Sunaryo. Iya kan, Pak? Nah, ternyata kalau kita lihat Belum. Iya. kosakatanya al-farqu bainad diya wal qamar itu di al addiya wan nur apa perbedaannya? Nah, ternyata perbedaannya kalau dia itu adalah cahayanya itu asli, Pak, bersumber ya dari dirinya. Tapi kalau nur itu adalah pantulan, sehingga secara ilmu astronomi benar kan bahwa matahari adalah cahayanya asli, sedangkan bulan cahayanya Dari rembulan, dari matahari. pantulan. Betul seperti itu, Pak. Nah, itu yang tidak akan bisa mewakili bahasa Arabnya. Kita ya gak apa-apa diterjemah seperti itu, namun ada beberapa kalimat atau beberapa ini yang tidak akan terwakili oleh bahasa kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Nanti ya, besok kan hari Ahad kita masih ketemu. Baru setelah itu pertengahan Hmm. puasa nanti ya mudah-mudahan selesai. 3 lagi, kemudian sambil santai dan insya Allah kita cukupkan, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita lanjut, sebelum kita akhiri. Dan untuk teman-teman nanti ya yang tanya tadi baru bisa saya jawab untuk yang di TikTok. Ayo, Pak, silakan Pak. Pak Busrawi ada pertanyaan? Pak Sunaryo? Ya ada, Pak. Hah? Gak ada, Pak ya? Ternyata Ya jam ada. setengah 9, Pak, di sini, Pak. Iya. Gak kerasa. Oke, baik semuanya. Insya Allah nanti bisa dilihat lagi untuk tayangannya ini tidak saya live di YouTube ya. Nanti saya upload karena eh, apa namanya tadi gak sempat. Baik kita akhiri Pak. Semuanya Ya. Pak Sunaryo, mudah-mudahan besok masih dipertemukan kembali ya Pak Basrawi, mudah-mudahan disehatkan semuanya, dipanjangkan umur kita Amin. semua, dimudahkan Amin. segala urusan kita semua. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna Amin. rahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bisirri barakatil Fatihah. A'udzu billahi A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi